Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini, yaitu 10 menit bersama Tuhan. Dan kita tentu semua berharap dalam keadaan baik-baik, bukan? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebesaran Tuhan yang berjudul Allah menyatakan kuasanya dalam masa COVID-19 ini. Dalam keadaan COVID-19 ini, di mana banyak daerah di Indonesia bahkan juga di dunia yang memberlakukan PSBB ataupun lockdown, sehingga banyak juga orang yang mengeluh karena tidak dapat melaksanakan berbagai kewajiban atau aktivitasnya, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Namun hari ini kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang situasi seperti ini. Kita lihat di kitab Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Mari kita sama-sama belajar apa yang Allah kehendaki atau pesan apa yang ingin Allah sampaikan dalam situasi seperti ini. Dengan mengerti ayat ini, maka diharapkan kita tidak lagi berkeluh kesah. Pasal ini menceritakan kebesaran Tuhan yang telah memberikan perlindungan kepada bangsa Israel dari orang-orang fasik. Di ayat selanjutnya dikatakan Tuhan keluar untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan nyata sekarang ini? Ayat ini Allah mengingatkan bahwa ada suatu pesan yang ingin Allah laksanakan karena Allah sudah muak dengan perilaku manusia saat ini. Ditegur dengan cara yang halus tetapi tidak peka atau tidak mau berubah, sehingga Allah merasa harus melakukan sesuatu perbuatan yang besar untuk membuka mata dan telinga kita lebar-lebar bahwa kuasa Allah masih nyata sampai hari ini. Sama seperti ketika Allah mengadakan air bah, karena banyak sekali manusia sudah tidak mau menuruti kehendak Allah, bahkan berani melawan kehendaknya. Kita lihat banyak umat Allah yang sudah mulai meninggalkan persekutuannya dengan Allah, bahkan menganggap Allah sudah tidak berkuasa atau tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka. Mari kita bahas ayat per ayat, kata per kata, atau kalimat per kalimat. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Untuk itulah Allah mengajak umat atau bangsanya yang masih taat dan percaya untuk masuk ke dalam kamar. Artinya Allah menginginkan kita memisahkan diri dari lingkungan yang lain, yaitu kumpulan orang yang fasik, orang yang tidak taat. Jangan keluar rumah, karena Allah akan melakukan suatu pembalasan, suatu perlakuan buruk terhadap umatnya yang fasik. Sama seperti dalam peristiwa di Mesir. Apakah ini juga adalah jawaban dari Allah untuk umat Kristiani yang akhir-akhir ini banyak sekali ditekan atau diperlakukan tidak secara semestinya? Banyak gereja yang dibakar atau dibom. Banyak orang Kristen yang dimasukkan ke dalam penjara karena sesuatu yang tidak jelas. Banyak orang Kristen yang bahkan dilarang untuk beribadah atau dibubarkan ketika beribadah dan lain-lain. Kita semua tidak tahu, tetapi yang jelas Allah mempunyai cara tersendiri untuk mengadakan pembelaan terhadap umatnya. Bukankah pembalasan adalah haknya? COVID-19 mungkin adalah jawaban Allah terhadap semua masalah tersebut. Allah ingin semua bangsa untuk bertobat kalau tidak mau sesuatu yang lebih dahsyat dinyatakan. Jadi PSBB ataupun lockdown itu bukan barang baru, tetapi Alkitab sudah mencatat mungkin 5.000 tahun yang lalu, yaitu ketika pertama kali terjadi di Mesir. Jadi semua jemaat Tuhan yang ingin diselamatkan hendaknya taat pada peraturan tersebut. Yang kedua yaitu tutuplah pintu kamarmu setelah engkau masuk. Apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk? Yaitu menutup pintu kamar. Lalu bukan untuk tidur, tetapi Allah mempunyai maksud lain supaya kita tidak boleh keluar dari pintu itu sebelum Allah menyatakan suatu perintah lain. Menutup kamar adalah perbuatan untuk membuat tidak mudah untuk keluar ataupun orang lain untuk masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berada di kamar untuk bersembunyi sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Jadi pemerintah boleh saja melakukan apapun juga untuk mengatasi COVID-19 ini bersama tim medis.
Namun bagian kita orang percaya adalah terus meminta pengampunan kepada Tuhan supaya amarah Tuhan berlalu. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk dalam kamar? Kita harus supaya membuat amarah Allah hilang. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus berdoa. Jadi ada aktivitas yang harus kita lakukan setelah masuk ke dalam kamar. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan ingin supaya kita di dalam kamar, kita itu jangan tidur-tiduran atau menonton TV, membuka internet atau browsing, melakukan berbagai chat sesama kita tanpa arti dan lain-lain. Yang semuanya itu hanya untuk membuang waktu. Tetapi Tuhan ingin kita semua berdoa. Namun jangan juga seperti orang Farisi yang berdoa dengan suara yang keras dan di persimpangan jalan untuk mendapatkan perhatian. Tetapi Tuhan ingin kita berdoa dengan khusyuk tanpa diganggu oleh apapun juga. Sehingga hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Lalu apa isi doa kita? Biasanya doa kita itu hanya penuh berisi dengan masalah atau permohonan pribadi. Namun sekarang Tuhan ingin supaya doa kita itu hanya untuk menghilangkan amarah Tuhan. Doa yang hanya berisi permohonan ampun bagi semua umatnya. Doa yang memuliakan nama Tuhan saja. Doa yang berisi penyesalan dan pertobatan. Doa-doa inilah yang jarang kita lakukan selama ini. Kemudian yang kedua itu melakukan penyembahan dan pujian. Jika di kitab perjanjian lama, salah satu cara untuk menghilangkan amarah Tuhan yaitu dengan cara mengadakan korban bakaran. Sedangkan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan korban api-apian. Kalau zaman sekarang mungkin bisa diartikan yaitu untuk melakukan penyembahan dan pujian. Jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, lakukanlah penyembahan dan pujian yang keluar dari hati kita sehingga menjadi dupa yang harum di hadapannya. Seperti di kitab Imamat 1 ayat 9b, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Yang ketiga yaitu membuat Tuhan tersenyum atau senang kembali. Salah satu tanda bahwa Tuhan sudah tidak marah lagi adalah dengan tersenyum. Tersenyum itu melambangkan isi hati yang senang. Untuk itu tidak cukup bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih hanya sampai membuat Tuhan tidak marah lagi, tetapi kita harus selangkah lebih maju, yaitu harus membuat Tuhan tersenyum atau Tuhan senang. Dan salah satu caranya adalah dengan hidup takut dan selalu berharap kepada Tuhan. Seperti di Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita juga tahu arti hidup takut akan Allah yaitu melaksanakan firman-Nya dan menjauhi larangannya. Tentu kita juga akan menerima janji-janji Tuhan seperti yang tertuang di dalam Mazmur 128 ayat 1-4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi jelas janji Tuhan bahwa kalau kita berhasil membuat Tuhan tersenyum atau senang, maka berkat-berkatnya akan kita dapatkan, yaitu kita akan hidup bahagia. Jalan-jalannya akan ditunjukkan sehingga kita tidak tersesat. Kita dapat menikmati hasil pekerjaan kita, serta keadaan kita akan selalu baik. Kita akan dikaruniakan anak-anak yang selalu manis dan selalu berada di sekeliling kita, menikmati berkat Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan menggerutu, bosan di rumah, bagaikan di penjara. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Kapan berakhirnya masa sulit ini? Dan sebagainya. Mari jemaat Tuhan, lakukanlah ketiga hal tersebut. Saya yakin dan percaya, maka hidup kita di dalam keadaan COVID-19 ini tidak lagi menjadi suatu beban atau halangan. Tetapi bersama Tuhan, semua itu akan menjadi berkat.
Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib? Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.